pagi ibu bapak kantin. Wah, lagi pada ngomongin apa nih? Ngomongin kamu. Wih, berasa jadi artis nih saya. Kebetulan ada gorengan nih. Heh, mau apa kamu? Bayar dulu. Hutang kamu yang kemarin aja belum dibayar. Utang ke kantin saya aja udah dari bulan lalu belum dibayar 200.000. Kamu mending bayar je. Santai aja bu bapak, saya pasti bayar kok kalau inget. Loh, kok tanganku begini? Lidahku, Wah, lidahnya bisa begitu. Lidah saya emang panjang pak. Tapi saya yakin kalau lidah kamu itu nggak biasa. Mana ada orang yang lidahnya sepanjang itu? Iya kan setiap orang punya lidah yang beda bu, nggak mungkin sama kan. Tapi lidah saya emang panjang kok, dari lahir udah kayak gini. Kayaknya keturunan ular bu. Ngutang dulu ya bu nih gorengan. Bayar kamu, jangan utang mulu. Weh, udah cakep nih. Semuanya udah rapi, udah wangi. Ya, udah nih. Pasti banyak cewek-cewek yang kelepek-kelepek kayak ikan di darat. Andra, selama ini kamu suka ngutang. Itu di warung sebelah, warungnya Bu Nana. Dia bilang kalau kamu suka ngutang tapi gak mau bayar-bayar. Enggak kok bu, aku nggak ngutang. Kata siapa aku ngutang? Fitnah itu. Anak seganteng ini masa ngutang sih? Hidi, pede banget sih kamu ngomong kayak gitu. Andra, dengerin ya, ibu lagi ngomong. Kamu itu kan dikasih uang jajan, ya dipakai, jangan ngutang dong. Nggak ngutang bu, cuma ngambil. Habis itu bayarnya nanti. Bu, kenapa diambil? Aku belum selesai nyisirnya. Balikin bu, aku mau nyisir aja kok diganggu sih. Kamu dengerin ibu dulu, gak sopan. Orang tua lagi ngomong malah kayak gini. Kamu bayar hutang kamu di warung Bu Nana ya. Ibu malu tau nggak? Nih, bayar ke Bu Nana. Katanya utang kamu segitu, udah dikasih uang jajan, dibikinin bekal, masih aja ngutang. Iya, nanti aku bayar. Sini sisirnya. Di kantin kamu juga jangan ngutang ya. Jangan dibiasain. Kalau uang jajan kurang tuh bilang. Dibilang nggak ada yang ngutang, kok nggak percaya sih? Ya emang gak percaya. Kamu aja bilang enggak, tapi buktinya ngutang di warung Bu Nana. Jangan dibiasain nak. Iya. Udah ibu sana, aku mau lanjutin nyisir. Mau disisirin atau enggak rambut kamu tetap sama. Dih, punya ibu gitu banget sih ngeledekin anaknya. Agenda hari ini ke kantin Bu Sri. Ngutang apa lagi ya? Gorengan kayaknya enak nih. Kemarin di kantinnya Pak Bagas udah banyak sih utang gue. Pasti nggak bakalan boleh ngutang lagi. Andra, nanti istirahat jajan bareng yuk. Kita ke kantin Bu Sri. Udah lama nih nggak kesana. Lu ke kantin Pak Bagas mulu. Santai bro. Kemarin kan ada makanan yang enak di kantin Pak Bagas. Makanya gue seneng kesana. Istirahat nanti gue juga ada rencana buat ke kantin Bu Sri. Dan gue punya trik biar nggak keluar duit. Trik, jangan bilang kamu mau utang lagi ya. Enggak jangan ngajak-ngajak gue buat ngutang. Gue masih mampu buat bayar. Rahasia. Nanti deh, lu pasti tahu. Lu punya rencana apa sih? Jangan buat rencana yang ujung-ujungnya bikin kita masuk ruang BK. Nggak akan, santai aja. Semua itu tergantung sama kemampuan kita dalam bernegosiasi. Negosiasi matamu. Gue tahu otak lu ya. Lu itu paling nanti ngambil nggak bayar. Pas ditagih alasannya besok. Tuh lu tahu, sekali pakai cara gue lah. Untung banyak nih. Untung bapakmu. Yang namanya hutang tuh tetap aja harus dibayar. Lagian kebanyakan utang yang ada nanti menderita banyak dosa. Ya elah, nggak tahu aja lu. Ada ya orang kayak dia, hobi ngutang ke kantin tapi nggak mau bayar. Cepet sadar deh dia. Wih, masih anget nih gorengan. Enak juga ya. Makan yang banyak dah. Kan yang banyak, kayak punya duit banyak aja lo. Tapi biasanya lo bawa bekal, tumben sekarang nggak bawa. Lagi males, ibu gue nggak mau masak. Jadi ya udah, suruh jajan aja ke kantin katanya. Sekalian ngutang. Andra, utang kemarin belum dibayar loh. Kamu udah makan gorengan lagi aja. Bayar dulu yang kemarin, baru boleh ambil lagi. Tenang aja bu, santai, bisa besok-besok kok dibayar. Selalu itu aja yang kamu bilang. Awas aja ya kalau kamu nggak bayar, saya bilang ke orang tua kamu. Iya Bu Sri, saya pasti bayar kok. Catat aja berapa, paling cuma sedikit. Sedikit dari mana sih? Udah 2 bulan kamu ngutang mulu ya. Kenapa sih orang-orang pada ngeliatin gue kayak gitu sih? Sinis banget perasaan.
Mungkin mereka udah tahu kalau lo itu sering ngutang. Mending lu bayar aja deh utang lo itu, kasihan ibu kantin. Ya elah, santai bro, santai. Santai mulu, nanti kalau utang lo udah 1 juta, rasain lo, ibu lo pasti ngobel. Ini kenapa sih? Pintunya, perasaan tadi masih bisa dibuka deh. Kenapa sekarang tiba-tiba nggak bisa? Apa jangan-jangan udah dikunci ya? Kamu ngapain nendang-nendang pintu gitu? Kalau ketahuan sama guru baru tahu rasa kamu. Gue cuma mau ngambil barang di dalam. Kok pintunya udah dikunci? Ya jelas lah nggak bisa, pintunya dikunci. Nih kuncinya, sebelum aku kasih ke Pak Kadir. Kok kuncinya bisa ada di lu? Tadi Pak Kadir minta tolong buat cek kelas, ada sampah nggak? Cuma itu doang, udah sana mau ambil apaan? Mau ngambil apa sih dia? Kok kayaknya penting banget. Nah ini nggak boleh ketinggalan. Yalah, cuma gorengan doang. Itu pasti gorengan hasil ngutang di kantin kan? Ya udah sih, mau ngutang ataupun bukan masalah lu juga. Yang penting gue bisa makan kenyang enak. Nih kuncinya, thanks ya. Iya sama-sama, jangan lupa bayar tuh gorengan. Kasihan ibu kantin ngutang mulu kerjaannya. Tenang aja, pasti dibayar. Gue duluan ya, bye. Tuh anak kebiasaan banget ya, suka ngutang tapi nggak mau bayar. Tahu tuh, nanti kalau ibu kantin bilang ke guru, pasti langsung masuk ke ruang BK itu. Udah yuk, kuncinya harus dibalikin lagi, nanti Pak Kadir marah. Iya, ayo nanti kita langsung pulang ya. Kenapa bu? Dari tadi kok murung terus? Biasanya ceria loh. Hah, saya lagi pusing Pak. Saya tuh bingung harus nagih utang ke si Andra kayak gimana lagi. Udah banyak utang dia Pak, tapi nggak pernah mau dibayar. Ya elah bu, bukan cuma di kantin ibu aja, ke saya juga sama. Udah 200.000 dia ngutang. Dari bulan lalu nggak mau bayar-bayar. Padahal dia tuh selalu bawa uang loh. Tapi tetap aja dia ngutang, aneh. Pagi ibu bapak kantin. Wah, lagi pada ngomongin apa nih? Ngomongin kamu. Wih, berasa jadi artis nih saya. Kebetulan ada gorengan nih. Heh, mau apa kamu? Bayar dulu. Hutang kamu yang kemarin aja belum dibayar. Utang ke kantin saya aja, udah dari bulan lalu belum dibayar. 200.000, kamu mending bayar je. Santai aja bu bapak, saya pasti bayar kok. Kalau inget. Loh, kok tanganku begini? Lidahku, Lah, lidahnya bisa begitu? lidah saya emang panjang pak. Tapi saya yakin kalau lidah kamu itu nggak biasa. Mana ada orang yang lidahnya sepanjang itu? Iya kan setiap orang punya lidah yang beda bu, nggak mungkin sama kan. Tapi lidah saya emang panjang kok, dari lahir udah kayak gini. Kayaknya keturunan ular bu. Ngutang dulu ya bu nih gorengan. Bayar kamu, jangan utang mulu. Bu, ada apa ya sama dia? Saya yakin itu bukan lidah orang pada umumnya. Itu panjang loh, apa jangan-jangan dia keturunan ular ya? Nggak juga sih, aneh banget dah. Mungkin dia kena azab Pak. Soalnya saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia udah ngambil gorengan saya. Makin banyak aja utang dia tuh. Andra, tangan lu panjang banget. Apa-apaan sih nih? Kok tanganku jadi kayak gini ya? Sebenarnya tadi tuh gue beneran lihat tangan lu jadi panjang kan? Gue nggak salah lihat kan? Enggak kok, mana ada tangan gue panjang. Lu cuma salah lihat aja nih. Nih buktinya tangan gue masih normal kok. Tapi gue yakin banget kalau tangan lu tuh tadi panjang. Makanya lu aja langsung jatuh kayak gitu. Nggak mungkin gue salah lihat. Lu salah lihat. Tangan gue nggak apa-apa kok nih. Tuh lihat tangan gue nggak apa-apa kan, aman. Iya. Tapi gue yakin kalau tadi itu nggak mungkin salah lihat. Lu salah lihat udah. Gue mau keluar dulu. Bye. Lah terus ini gimana sama makanan lu dah? Makan aja kalau mau, kenyang gue. Tadi tuh kayak nyata. Nggak mungkin kalau gue salah lihat. Tapi gue nggak bisa buktiin apapun sih. Hari ini kenapa aneh banget ya? Banyak kejadian di luar Nurul. Kenapa sama diri aku? Astagfirullah, kenapa kamu tiduran kayak gitu? Nanti kepalanya sakit. Biar bisa mikir bu, soalnya aku susah mikir. Cih, paling bisa ya kamu jawabnya. Nih, ibu bawain kamu kue. Tadi bikin agak banyak buat pesenan. Taruh aja bu, nanti aku makan. Kamu makan ya, kalau udah piringnya taruh di dapur. Jangan di sini, nanti banyak semut. Iya bu, makasih ya. Daripada pusing mikirin hal yang aneh-aneh, mending makan kue aja deh. Kok tangannya panjang lagi sih?
Jangan sampai ada orang yang tahu nih, bisa gawat. Tapi aku nggak bisa kontrol tangan aku. Gimana ini? Mana besok ada lomba di sekolah. Semoga nggak terjadi apapun deh. Oke, untuk memeriahkan acara ini, perlombaan akan terus berjalan ya. Kalian jangan patah semangat buat yang belum dapat juara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ke perlombaan selanjutnya, yaitu lomba makan kerupuk. Sudah ada 3 orang peserta terkuat untuk saat ini. Ada Andra, Nindi, dan Sukmo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ya. Semuanya sudah siap? Mulai! Baik. Kenapa jadi panjang gini? Baik. Lu kenapa, Andra? Ini sebenarnya kenapa sih? Apa yang terjadi sama dia? Gua nggak tahu, gua aja bingung kenapa bisa kayak gitu. Tapi pasti ada sesuatu dan gua harus cari tahu itu. Wah, kok ditinggalin sih? Ih, jadi merinding gini. Si Andra kena penyakit apa ya? Kok bisa kayak gitu? Apa mungkin aja? Tahu dah, pusing. Kenapa banyak yang lari, Pak? Ada apaan sih? Lah mana saya tahu Bu, dari tadi kan saya di sini sama Ibu. Mungkin karena lombanya makin seru Bu, makanya kayak gitu pada lari-larian. Udah mah itu mah urusan anak-anak, kita mah gak usah ikut campur, jualan aja Bu. Sumpah aku merinding banget, Pina. Lidahnya beneran sepanjang itu. Ih, serem ya. Kok bisa sih? Sayang banget nggak nonton. Ini pasti gara-gara ke toilet lama, aku jadi nggak bisa lihat. Ada apaan sih? Kenapa rame-rame kayak gini? Kita juga nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas tadi tiba-tiba aja lidahnya si Andra panjang, Bu. Sampai ke tanah malah. Hah? Kok bisa? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Saya juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja. Terus banyak orang yang lari karena ketakutan. Pokoknya tadi tuh langsung rame, Bu. Terus di mana dia sekarang? Kita juga nggak tahu, Pak. Tadi dia lari. Waduh, gimana nih Bu? Kasihan juga ya. Ya mau gimana? Kita kan nggak bisa apa-apa, Pak. Tahu kejadiannya juga enggak. Kita duluan ya, Pak, Bu. Saya jadi ingat sama kejadian beberapa waktu lalu. Lidah Andra kan pernah panjang juga ya Bu, tapi habis itu pendek lagi. Nah, saya juga kepikiran kayak gitu, Pak. Apa mungkin dia kena azab ya, Pak? Mungkin aja Bu, dia kan suka ngutang tapi nggak mau bayar. Lidahku panjang lagi. Harusnya bisa kembali normal. Kenapa sekarang nggak bisa? Gimana caranya lidahku bisa balik normal? Kenapa nggak bisa? Apa salahku bisa sampai kayak gini? Sekarang aku malu. Teman-teman masih ngejauhin aku. Andra, ayo keluar no, kita bicarakan ini baik-baik. Ayo keluar no, jangan takut. Aku nggak mau Bu, aku malu. Aku udah jadi anak kayak gini, teman-teman yang lain pasti ngetawain aku nggak mau Bu. Lu ngomong apa sih? Kalaupun mereka ngetawain lu, ya udah biarin aja. Lu juga kan sering diketawain kan, ya kan? Sekarang mending lu keluar deh, ngapain coba di situ terus, mau sampai kapan? Ayo no, kita keluar. Ada ibu di sini. Sebagai guru, ibu nggak akan biarin kamu di sini terus. Kita harus selesaikan semuanya. Oh my god, tangan lu. Kenapa gue jadi kayak gini? Mungkin ini hukuman buat lu, Indra. Selama ini lu kan suka ngutang ke kantin Bu Sri, kantin Pak Bagas, dan lain-lain. Tapi lu gak pernah mau bayar. Lu bahkan pura-pura gak tahu kan kalau lu punya utang. Iya, tapi kenapa? Kenapa harus kayak gini? Gue malu, Sukmo. Dan sekarang gak tahu apa harus gue lakuin. Sekarang lu harus minta maaf ke ibu dan Pak kantin deh. Lu juga harus lunasin semua utang lu. Mungkin dengan itu lu bisa normal lagi. Mungkin itu benar. Gak ada salahnya juga kamu minta maaf. Sekarang ayo kita ke kantin. Tapi kalau nggak dimaafin gimana? Oh, lu kebanyakan takutnya. Giliran ngutang nggak ada takutnya lo. Sekarang aja kayak gini, gimana sih lu nggak mau tanggung jawab? Udah ayo ke kantin, dosa lu udah banyak. Kok jadi lu yang marah sih? Aduh, masalah tuh ada aja. Jadi badan kamu kayak karet panjang begini? Bu Sri, Pak Bagas, maafin saya ya. Semua ini gara-gara saya sering ambil jajan tanpa bayar, ngutang mulu, nggak pernah bayar.
Saya terlalu banyak hutang. Nggak pernah mau bayar. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama kamu, tapi mungkin ini hukuman untuk kamu. Kamu sadar kan apa yang kamu lakukan selama ini? Iya Bu, saya tahu Bu. Ibu benar, ini adalah azab untuk saya. Tolong maafkan saya Bu, Pak. Semoga kamu bisa sadar sama apa yang udah kamu lakuin ya. Ini jadi pengingat bagi kita semua nih. Bu Sri, Pak Bagas, terima kasih sudah mau menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tapi hutang yang Andra miliki harus tetap dibayar. Andra, kamu harus bilang ke orang tua kamu soal hutang yang kamu miliki ya. Saya akan bilang ke orang tua saya. Makasih udah mau maafin saya, dan saya janji saya akan melakukannya lagi. Saya janji nggak akan ngelakuinnya lagi. Salah. Saya kapok. Kamu ini gimana Andra? Saya pegang janji kamu ya. Untuk sekarang kamu pulang aja sana. Saya tahu kamu sulit ketemu dengan teman-teman kamu dengan keadaan kayak gini. Iya Bu, saya permisi. Aduh, saya merinding ini. Ini bukti bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Iya, saya setuju Bu. Yang intinya jangan main-main sama utang. Mana ibu dan bapak kantin itu? Apa mereka udah pulang? Ya. Lidahku kena angin. Iya Bu, sabar Bu, mereka biasanya pulang terakhir, mungkin masih beres-beres kantin. Ini Ibu Sri dan Pak Bagas ya? Iya Bu, ada perlu apa ya? Saya ibunya Andra. Saya sebagai orang tua mohon maaf atas kelakuan anak saya ya Bu. Ini saya melunasi semua hutang anak saya. Mohon diterima ya Bu, Pak. Alhamdulillah saya terima permohonan maafnya Bu ya. Dan uangnya saya terima ya Bu ya. Kami sudah memaafkan anak ibu. Saya berharap semua tidak ada lagi kejadian seperti ini. Maaf Bu, saya minta maaf ya. Sekarang saya sadar mengambil jajan tanpa bayar bisa membawa kita pada musibah. Saya senang kamu bisa sadar Andra. Kamu sekarang paham bahwa lidah dan tangan bukan hanya alat untuk makan dan bekerja, tapi juga pengingat bahwa keserakahan bisa membuat manusia memanjang melampaui batas wajar. Dan itu bukan hal yang menyenangkan. Semoga kamu bisa normal lagi ya. Amin, makasih Pak. Terima kasih banyak ya Pak, Bu, sudah mau memaafkan anak saya. Kalau begitu kami duluan ya. Hati-hati Andra, Bu.